Salam dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, keberkahan, dan hidayah Allah menyertai kita. Sebelum memulai, izinkan saya berdoa. Ya Allah, bukakan hati kami untuk memahami keagungan firman-Mu. Tanamkan yakin dalam jiwa kami. Jadikan cerita ini ibadah yang membawa hidayah dan dekatkan kami kepadamu melalui tasbih-Mu yang suci. Amin ya Rabbal Alamin. Disclaimer dan niat ibadah. Cerita ini adalah tazkirah dan dakwah untuk mengingatkan kita akan mukjizat Al-Quran, memperkuat iman, dan mengajak kepada hidayah. Niat saya adalah ibadah, mencari ridha Allah, berbagi keajaiban ijaz untuk menumbuhkan kagum dan yakin. Saya hanyalah pembelajar, bukan ulama. Jika ada kekeliruan, itu dari keterbatasan saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pendekatan cerita baru. Cerita sebelumnya meliputi petualangan gurun 1, musafir perpustakaan 2, aplikasi digital, T, kelas komunitas, konferensi ilmiah, jurnal penelitian, 6, dan panduan komunitas. Untuk cerita ke-8, saya memilih latar seorang penceramah yang mempersiapkan khutbah Jumat bertema keajaiban tasbih ijaz Al-Quran. Dia merangkai pengantar yang kuat tentang mengapa ijaz begitu luar biasa, lalu menjelaskan pola tasbih dengan terstruktur. Narasi ini inspiratif, khidmat, dan penuh wow. Dengan tasbih menyatukan angka, bahasa, ilmu, dan iman, mengundang yakin dan hidayah. Khutbah tazkirah, keajaiban tasbih dan ijaz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kau seorang penceramah berdiri di mimbar Jumat, mempersiapkan khutbah untuk jamaah yang haus hidayah. Kau ingin membawa mereka ke keajaiban Al-Quran, menyelami tasbih puji-pujian ilahi yang bergema dari guru hingga huruf suci, 1400 tahun lalu hingga hati mereka kini. Al-Quran bukan sekadar kitab, ini mukjizat ijaz yang bikin kau dan jamaah berkata, Ya Allah, ini kebesaran-Mu. Bersama tokoh-tokoh rahasia, bukan manusia tapi angka-angka yang hidup, kau akan jelaskan mengapa ijaz begitu luar biasa, lalu merinci pola ilahi dengan tasbih sebagai jantungnya. Ini tazkirah untuk yakin, dakwah untuk hidayah, dan ibadah untuk memuji Allah. Ya Allah, bukakan hati kami untuk tasbih-Mu, jadikan khutbah ini cahaya iman. Amin. Pengantar, mengapa ijaz Al-Quran begitu luar biasa? Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka hati dengan surah Al-Isra ayat 88. Tak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran, meski manusia dan jin bersatu. Ijaz adalah sifat mukjizat Al-Quran, keajaiban yang tak tertandingi, bukti bahwa ini firman Allah. Tapi mengapa ijaz begitu luar biasa? 1. Bukti ilahi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang ummi di padang Arab abad ke-7, tanpa teknologi atau perpustakaan. Namun ia bawa pola angka, bahasa puitis, dan ilmu yang tak mungkin dirancang manusia. Hanya Allah yang mampu. 2. Keunikan memukau. Bayangkan pola angka seperti 7 dan 19 tersusun rapi di huruf dan ayat atau fakta petir yang baru ditemukan abad ini, tapi sudah ada di Wahyu 400 tahun lalu. Tak ada puisi jahiliyah, kitab Yunani, atau teks manapun sebanding. 3. Getar iman. Ijaz bukan cuma soal angka atau ilmu, ia getarkan hati. Saat kau dengar tasbih guru di surah 13 atau puji syukur di surah 1, kau merasa Allah dekat, memanggilmu ke hidayah. 4. Abadi dan utuh, diturunkan 3 tahun secara bertahap. Al-Quran tetap konsisten, terjaga, tanpa revisi. Ini bukti ijaz sejarah, kitab yang hidup di hati umat hingga kini. Jamaah, ijaz adalah undangan Allah untuk kagum, percaya, dan sujud. Hari ini kita jelajahi ijaz melalui tasbih, nyanyian semesta yang dipimpin angka-angka seperti 7, 19, dan 114, dengan pola ikiskot dari Imran Akdemir sebagai kunci. Kita akan lihat surah 13 ayat 11, surah 9 ayat 129, dan tasbih luas di surah 1 hingga 96 membuktikan Al-Quran adalah mukjizat sejati. Subhanallah, mari kita mulai. Wallahu alam. Babak 1. Tokoh-tokoh tasbih. Angka-angka adalah pemandu khutbah. 7. Pemimpin bijak penutur surah 1, simbol hikmah. 13. Penari kilat bersemayam di surah 11, penuh energi. 19. Penjaga rahasia mengunci huruf dengan kode. 29. Penghitung setia mencatat tasbih kata. 114. Dirijen Agung menyatukan bab Al-Quran. 1719. Penyihir algoritma, lahir dari turut belah pasal 11. 2199. Saudara 13. Tasbih matematis. 729. Penyanyi harmoni bernyanyi di surah 9 dan 27. Ebu Khuzaimah, penjaga sejarah, memastikan tasbih asli. 1974. Penjelajah waktu bawa kode modern. Mereka akan bantu kita jelaskan ijaz dengan tasbih sebagai nyanyian ilahi.
Babak 2. Ijaz numerik, basmalah dan surah 1. Definisi, ijaz numerik adalah pola angka dalam huruf, kata, atau ayat Al-Quran yang terlalu rapi untuk kebetulan, menunjukkan desain ilahi. Contoh, basmalah dan surah 1 Fatihah. Langkah kiraan basmalah. Mimma. Teks Bismillahirrahmanirrahim. Pisah kata Bismismif be se me se a le. Rahman 6 huruf, 6 huruf, Rahim huruf, Rahim 7. Total 3 plus 6 pelamkuan 19 huruf. Laban, verifikasi basmalah ke 100 kecuali surah 30 punya basmalah kedua. Surah 7 ke-12 plus 1 lama 19 1 basmalah. Cok jumlah surah. Dan ziben pola 19 adalah bilangan prima. Kunci kiskot di 19. Mengapa mukjizat? Konsistensi. 19 huruf basmalah sama di setiap surah. Meski wahyu turun 23 tahun. Ketepatan, serauble, basmalah, cocok jumlah surah, huruf berubah, pola runtuh. Keunikan, tak ada teks lain sezaman dengan numerik serupa. Ketidakmungkinan, Mabisyao tak punya hitung canggih untuk rancang ini. Dampak iman, bukti Al-Quran terjaga, ajak jamaah kagum pada Allah. Refleksi, 7 bilang, 7 ayat Al-Fatihah tasbih Alhamdulillah. 19 bilang, 19 huruf kunci. Jamaah bayangkan, basmalah adalah tasbih ilahi yang nyanyi di setiap surah. Subhanallah. Babak 3 tematik dan numerik. Surah 13 ayat 13 definisi. Ijaz tematik adalah keselarasan tema ayat dengan pola numerik atau ilmu, membuktikan rancangan Allah. Contoh, surah 13 ayat 13, guru bertasbih memujinya, begitu juga malaikat. Langkah kiraan 13, 10. Nomor surah 13, 11. Hitung pangkat tigling tematir petir, tazdara 11, 12, dari skrip ruplan silan. Terus tulip tepunan kan 299. Ayat, tayeks, wa yusabbihul ra'du bihamdihi wal malaikatu khifati, kata 6 utama tebelan dengan sambungan, inti memuji. Tema guru bertasbih, link ke ayat 12 kilat. Alasan mengapa mukjizat, konsistensi. 297 selaras surah 13 muncul di tempat tasbih alam. Ketepatan, angka ini spesifik, tak acak, perkuat ayat guru. Keunikan, tak ada teks lain hubungkan nomor bab dan pangkat. Ketidakmungkinan matematika abad ke-7 tak cukup untuk pola ini. Dampak iman, guru memuji Allah, ajak jamaah lihat kuasanya. Hubungan pola, 2 link ke 9, 2 link ke tasbih guru ke surat 12. Refleksi, 13 bilang, guruku tasbih. Jamaah dengar guru di langit, ia nyanyi subhanallah. Ijaz ini getarkan iman. Babak mat, ijaz numerik dan skrip dan sejarah. Ijaz numerik sejarah adalah pola angka yang terkait keaslian teks, diperkuat sejarah, buktikan Al-Quran utuh. Contoh, 9, surah 12 bulan 1 bulan 9. Smart plat. Ayat 100 babam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Hitung huruf, empun huruf, tanpa harakat. Rincian seperti cerita sebelumnya. Ayat 9 fa in tawallalu faqul hasbillahu la ilaha illa huwa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hitung 50 huruf. 11 total dumpin 50 negative 14 huruf. 11 ikiskot di teks 15 sinflasha spiwayam plus diwan kain bisach one snip sit tilan bela. Wat plus siva 2 plus siap layashru. Struktur genap dan hamsiu ganjil, imbang seperti 50 surah genap, 54 ganjil. Langkah kiraan Ebu Kuzaim, 16, nama Abkhalplu Cipi Nasihat Arab Is Kotlad, 2 priwe. Hitung laib devoted di baun pola virus in Sanskrit seeing. Covodum wobus 12, ikit skot velet studium hati ku 6 tu film plan jumlah ayat Al-Quran. Suaito. Gelar di syahadatain adalah varian hitungan. Sejarah, Ebu Kuzaim jamin ayat ini sahih. Alasan mengapa mukjizat, konsistensi, 114 huruf cocok jumlah surah, meski ayat turun akhir. Ketepatan, 60 plus 50 imbang 29 dan 19 kunci ikiskot. Keunikan, pola ini spesifik tak ada di teks lain. Ketidakmungkinan manusiawi, tak mungkin hitung huruf tanpa wahyu. Dampak iman, hilangkan keraguan, kuatkan yakin Al-Quran asli. Hubungan pola Sri Link Basmalah, Sri 1729 ke Ikiskot, Ebu Kuzaim satukan sejarah. Refleksi, surat sempat paling surat 14 hurufku harmoni.
Ibu Khuzaimah berlaku jamin jamaah ini ijaz tunggal Allah. Babak 5, ijazah surah 55 definisi. Ijaz bahasa adalah keindahan kata dan irama Al-Quran yang tak tertandingi, memikat hati. Contoh surah 55. Langkah analisis. Ayat 78 ayat. Frasa fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban 17. Struktur. Puji ciptaan, frasa ulang ciptakan irama. Bahasa Ar-Rahman buka surah penuh rahmat. Alasan mengapa mukjizat? Konsistensi, 31 ulang teratur, meski turun bertahap. Ketepatan, frasa kuat tak bosan pikat jiwa. Keunikan, puisi lain tak sebanding irama dan makna. Ketidakmungkinan manusiawi, sulit ulang 31 kali tanpa lemah. Dampak iman, ajak jamaah puji Allah, tambah hidayah. Hubungan pola, link ke surah 1 uji surah 59. Refleksi, jamaah, surah 55 nyanyi subhanallah 1 kali, ijaz bahasa getarkan hati. Babak 6. Ijaz ilmu, surah 13 ayat 12-17 definisi. Ijaz ilmu adalah fakta sains Al-Quran yang selaras ilmu modern, saat wahyu tak ada teknologi. Contoh surah 13 ayat 12-13. Langkah analisis. Ayat 12, kilat cahaya. 12. Ayat 11, guru suara, bertasbih. Sains, cahaya terdapat dalam berdetik lebih cepat dari seubat detik. 30. Konteks. Abad ke-7 tak kenal ilmu petir. Alasan mengapa mukjizat, konsistensi, urutan kilat guru benar. Ketepatan, fakta tak dikenal saat turun. Keunikan, teks lain tak seakurat ini. Ketidakmungkinan manusiawi, Nabi SAW tak punya alat sains. Dampak iman, bukti Al-Quran dari Allah tambah yakin. Hubungan pola, link ke surah 2, 11-19 refleksi, 13 bilang guruku memuji. Jamaah, ijaz ilmu ini bukti kebesaran Allah subhanallah. Babak 7, tasbih luas nyanyian semesta definisi. Tasbih luas adalah puji-pujian Allah di banyak surah. Disatukan ijaz. Contoh surah 7 ayat, Alhamdulillah. Ijaz numerik spiritual, surah 9 ayat, surah 12+9, numerik sejarah. Surah 13 guru, 2 di surat sebut ilmu. Surah 55, digo 1 tasbih. Bahasa. Surah 11, 24, 33, 57, dan 61, 62, 99, 61, tasbih semesta, ilmu, iman. Alasan mengapa mukjizat? Tasbih konsisten, terhubung ikiskot, tak ada teks lain sebanding. Refleksi, jamaah tasbih adalah simfoni ilahi, semesta nyanyi subhanallah. Ijaz ini satukan hati kita. Penutup, yakin dan hidayah. Jamaah ijaz Al-Quran adalah undangan Allah. 7, 19-114 bahwa kita tasbih ilahi. Surah 13 ayat 13, gemakan guru. Surah 9 ayat 128-129 nyanyikan huruf dan tasbih luas panggil kita sujud. Subhanallah. Al-Quran adalah bukti cinta Allah, jalan hidayah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Terima tasbih kami. Suruh hitung surah 11. Temukan tasbih. Baca Al-Quran. Dekatkan hati, sebarkan ijaz. Ajak dunia bilang subhanallah. Wallahu alam bisyawab. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah sebuah keajaiban. Ia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kata-katanya indah dan pesannya abadi. Setiap ayatnya mengandung hikmah yang mendalam dan pelajaran yang berharga. Sebagai umat Muslim, kita mengimaninya dan menjadikannya pedoman hidup. Al-Quran mengajarkan kita tentang kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Kita diajak untuk mencari ilmu dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan mempelajari Al-Quran, kita dapat memahami lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Tanda-tanda ini ada di mana-mana. Ada di alam semesta yang luas, di langit yang penuh bintang, di gunung yang menjulang tinggi, dan di lautan yang dalam. Ada dalam diri kita sendiri, dalam hati dan pikiran kita, serta dalam Al-Quran yang menjadi sumber inspirasi dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ia memberikan arahan dalam setiap aspek kehidupan, dari ibadah hingga muamalah. Ia adalah cahaya dalam kegelapan. Kata-katanya penuh makna, mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut dan memberikan ketenangan jiwa. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita semakin dekat dengan Allah. Setiap ayat yang terbaca, setiap makna yang kita renungkan, membawa kita lebih dekat kepadanya dan memperkuat iman kita. Ijaz adalah konsep yang sangat penting. Ia merujuk pada sifat Al-Quran yang ajaib. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengannya. Ini adalah tantangan dari Allah.
Dia menantang manusia untuk membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Al-Quran unik dalam bahasa dan gayanya, tidak tertandingi dalam kebijaksanaan dan kefasihannya. Ijaz adalah bukti asal-usul Al-Quran yang ilahi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Tasbih adalah ibadah yang indah. Itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Kita menyatakan kesucian dan kesempurnaannya. Kita ucapkan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Kita mengulanginya untuk mengakui kebesarannya. Tasbih adalah cara untuk terhubung dengan Allah. Itu adalah pengingat akan sifat-sifatnya yang tidak terbatas. Itu adalah ungkapan kerendahan hati kita. Kita mengakui bahwa Dia terbebas dari segala kekurangan. Al-Quran dipenuhi dengan keajaiban. Salah satunya adalah keajaiban numerik. Angka-angka tertentu muncul di seluruh Al-Quran. Mereka muncul dalam pola dan kombinasi yang tepat. Pola-pola ini bukanlah kebetulan. Mereka menunjukkan rancangan ilahi. Pola numerik ini sangat menakjubkan. Mereka menunjukkan kompleksitas dan ketepatan Al-Quran. Mereka adalah bukti asal-usulnya yang ilahi. Bagian kelima, melampaui kemampuan manusia, ketidakterbatasan Al-Quran. Keajaiban numerik Al-Quran berada di luar kemampuan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membayangkan pola serumit itu. Pola-pola ini tidak diketahui pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kompleksitas matematika Al-Quran sangatlah mencengangkan. Itu adalah bukti ilmu dan hikmah Allah yang tak terbatas. Al-Quran benar-benar wahyu ilahi. Bagian keenam, keharmonisan numerik, mengungkap keajaiban surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran. Ini adalah salah satu surat yang paling sering dibaca oleh umat muslim di seluruh dunia. Setiap hari, dalam setiap sholat, surah Al-Fatihah dibaca berulang kali, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Itu adalah doa yang indah, mengandung makna yang dalam. Surah ini memohon petunjuk, rahmat, dan perlindungan dari Allah. Setiap ayatnya mengandung pesan yang kuat dan mendalam, yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Ia juga menyimpan keajaiban numerik. Setiap kata dan huruf dalam surah Al-Fatihah memiliki tempat dan makna yang spesifik, menciptakan pola yang menakjubkan. Kata Ar-Rah pengasih muncul 5 kali dalam Al-Quran. Ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari keajaiban numerik yang tersembunyi dalam teks suci ini. Angka ini sesuai dengan 5 waktu sholat wajib. Setiap kali kita berdoa, kita mengingat kasih sayang Allah yang tak terbatas. Kata Ar-Maha Penyayang muncul 2 kali. Ini juga memiliki makna yang mendalam. Ini sesuai dengan 2 jenis rahmat-rahmat Allah dan rahmat ciptaannya. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sementara rahmat ciptaannya adalah bentuk kasih sayang yang kita tunjukkan satu sama lain. Kesesuaian angka-angka ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti dari keajaiban dan kesempurnaan Al-Quran. Itu adalah standar mereka sejauh berpikir. Bagi mereka yang merenungkan mempelajari Quran, jadi bani menjadi jelas dan menginspirasi iman lebih dalam. Bagian ketujuh, makna angka 7 dan 19, tanda-tanda ilahi dalam Al-Quran. Angka 7 dan 19 memiliki makna khusus dalam Al-Quran. Angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan. Kita melihat ini pada 7 langit dan 7 bumi. Angka 19 dikaitkan dengan 19 malaikat yang menjaga neraka. Angka-angka ini muncul dalam berbagai konteks di seluruh Al-Quran. Pengulangan mereka memperkuat kepentingannya. Mereka menulis tetual binaj presentu Al-Quran sebagai sifil. Bagian ke-8, memperkuat iman, mendekat kepada Allah melalui mukjizatnya. Dalam perjalanan spiritual kita, memahami mukjizat Allah adalah langkah penting untuk memperkuat iman kita. Memahami keajaiban Al-Quran memperkuat iman kita. Setiap ayat dan surat dalam Al-Quran mengandung kebijaksanaan yang mendalam dan pelajaran yang berharga. Ketika kita membaca dan merenungkan ayat-ayat ini, kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu mengingatkan kita pada kekuatan dan kebijaksanaan Allah. Keajaiban alam semesta, dari matahari terbenam yang indah hingga bintang-bintang di langit malam, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaannya. Setiap kali kita menyaksikan keajaiban ini, kita diingatkan akan kebesaran Allah. Itu meningkatkan kekaguman dan rasa hormat kita kepadanya. Ketika kita sujud dalam doa, kita merasakan kedekatan dengan Allah.
Doa adalah cara kita berkomunikasi dengannya, dan melalui doa kita memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Baik kita berdoa bersama keluarga atau sendirian di kamar yang tenang, setiap doa adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa adalah momen intim di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. Ketika kita merenungkan keajaiban ini, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Diskusi tentang Al-Quran dengan orang lain juga memperkaya pemahaman kita dan memperkuat iman kita. Berbagi pengetahuan dan pengalaman spiritual dengan sesama Muslim adalah cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita merasa rendah hati mengetahui bahwa Allah telah mewahyukan kitab yang begitu agung. Al-Quran adalah sumber inspirasi dan bimbingan yang tiada habisnya. Setiap kali kita menyentuh atau membaca Al-Quran, kita diingatkan akan kasih sayang dan rahmat Allah. Keajaiban ini adalah sumber penghiburan dan bimbingan bagi kita. Dalam saat-saat sulit, kita menemukan ketenangan dan kekuatan dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran memberikan kita petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Itu meyakinkan kita bahwa kita berada di jalan yang benar. Ketika kita mengikuti ajaran Al-Quran, kita merasa damai dan yakin bahwa kita sedang menjalani jalan yang diridhoi oleh Allah. Setiap langkah yang kita ambil dalam iman kita lebih dekat kepadanya, dan kita merasa diberkati dengan bimbingannya yang tak ternilai. Bagian ke-9, ajakan untuk menjelajah, merangkul keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah harta karun ilmu dan hikmah. Ia dipenuhi dengan keajaiban yang terus membuat kita takjub. Mari luangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Mari renungkan maknanya. Mari bagikan pesannya kepada orang lain. Semoga Allah menganugerahkan kita pemahaman tentang kitabnya. Semoga Dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. This will stimulate some beres, hidung dan accurate.